tahan, sabar menahan. Kalau dalam waktu 2 hari atau 3 hari ini nggak bayar hutang, rumahnya disita gimana? Ya itu bukan urusan si Agung. Nah, mumpung dia ada duit, ya udahlah, pakai aja lah 35 juta ini. Enak banget gitu loh. Ya para donatur nggak mau dong, itu uang untuk Keluarganya kan, Mbak Wawa ini juga termasuk keluarga dia. Berapalah untuk biaya penyembuhan dia? Palingan dari 1,7 M itu berapalah? Pasti sisa yang 35 juta untuk bayar hutang itu, pasti itu bisa untuk sisa lah. Nggak semuanya 1,7 M mentok untuk biaya pengobatan dia, pasti ada sisanya. aduh nggak jelas juga nih. Ini Oke, balik lagi ke channel kita Kata Tutus dan kita masih lanjut lagi pembahasan soal donasi yang berbuntut panjang nih. Kayaknya semakin rumit ya permasalahannya dan semakin panas gitu. Dan yang awalnya sudah berdamai nih ya. Tiba-tiba lanjut lagi gitu. Oke, saya Muna Wirsani yang lebih condong untuk Mas Agus ya, karena saya kasihan juga sama dia. Banyak yang ngejulitin dia, maki-maki dia. Saya rasa itu kurang etis lah kalau kita lihat kondisi yang sekarang ini. Jadi kenapa bisa kasihan ke Mas Agus gitu? Ya kalau kita lihat kondisi dia sekarang ini nggak bisa melihat dari awalnya yang bisa melihat keindahan dunia ini sekarang udah gelap gulita. Jadi saya pikir dia nggak bisa lagi ngapa-ngapain sekarang. Dia hanya minta kasihan sama belas kasihan sama keluarganya aja. Nah, dengan adanya donasi ini mungkin sangat membantu keluarganya dan bisa menghidupi kehidupannya. Untuk beberapa bulan ke depan atau tahun mungkin. Atas dasar kasihan ya berarti. Ya, kasihan sama kalau kita lihat secara hukum sebenarnya donasi itu udah hak milik dia sebenarnya. Gini, masalahnya ini kan berbeda ya. Dari tujuan awal dan setelah mendapatkan donasi yang sebesar itu tapi malah disalahgunakan gitu. Ini benar-benar salah gunakan, Wer. Donatur itu mau ngebantu dia itu karena kasihan atas dasar iba gitu loh. Karena dia selalu menjual kesedihan. Kalau menurut aku dia menjual kesedihan awalnya. Karena dia mohon-mohon, kata Novi pertamanya, tolong minta bantu Novi untuk pengobatan segala macem lah. Dia tuh awalnya memang pengen matanya itu sembuh lah gitu. Gimana pun dengan uang sebesar itu masa iya sih nggak mau diusahakan gitu loh. Kalau untuk sembuh mungkin udah takdirnya lah seperti itu kan, nggak bakalan bisa melihat lagi kecuali ada donor mata yang mau memberikan matanya untuk Mas Agus ini. Tapi kan donasi ini untuk kebutuhan dia. Jadi bisa jadi bukan untuk pengobatan aja, terus bisa jadi untuk kebutuhan rumah tangga dia. Iya, gitu. Untuk semuanya. Jadi kalau itu setuju. Letak kesalahannya di mana? Kalau letak kesalahannya di mana? Dari awal tuh dia itu memang sudah nutup-nutupi gitu. Dari awal si pihak keluarga Agus ini itu meminta kepada si Novi untuk minta dibantu lah ya untuk di-up kasusnya dan udahlah dibantu di-up di podcastnya Bang Benny Sumargo. Mungkin secara psikologis dia kan sekarang lagi sakit, gak bisa melihat. Jadi dia nggak tahu, mungkin dipikir dia hanya beberapa orang aja yang donasi gitu, apalagi dia nggak bisa rincian transfer gitu kan. Dia sendiri yang minta berdonasi lah. Kalau ada orang-orang baik gitu kan di podcastnya itu. Jadi dia yang minta sebenarnya gitu loh. Jadi atas dasar iba, jadi Bang Denny ini pertama kalinya membuka donasi gitu loh. Sebelumnya nggak pernah. Itu baru pertama kali minta donasi. Dan akhirnya dibukalah donasi yang menghasilkan 1,7 M. Dia sendiri juga yang minta untuk donasi itu larinya ke rekening pribadi si Agus sendiri gitu loh. Awalnya mau ke rekening yayasan gitu. Tapi si Agus sendiri yang minta untuk dialihkan ke rekening si Agus gitu loh.
Nah setelah uang itu dapat, malah makin gak jelas gitu. Uangnya untuk apa-apa itu nggak jelas. Ya barangkali kan dia nggak mau nyusahin Mbak Novinya juga. Kita kan nggak tahu. Nah dengan dana seperti itu, kebutuhan yang banyak, takutnya nanti untuk kebutuhan ini minta sama Mbak Novi, kebutuhan ini minta sama Mbak Novi, kan nyusahin Mbak Novinya lagi. Jadi kalau udah dikirim sama dia bisa koordinasi sama keluarganya, biaya untuk ini, biaya untuk ini. Jadi lebih memudahkan. Kalau menurutku Agus ngerasa nggak ingin menyusahkan Mbak Novinya. Kalau menurutku alasan yang kayak mana ya, nggak masuk akal aja sih. Karena dari awal Novi itu yang mendampingin gitu loh. Dari keluarga Agus sendiri yang minta untuk di up gitu. Kok tiba-tiba setelah dapat uang sebanyak itu kok dirahasiakan gitu loh. Nggak ada transparansinya. Sebenarnya simpel gitu loh. Ya ikutin aja alurnya gitu loh. Duit itu nggak kemana-mana, itu duitnya si Agus gitu loh. Tapi kok bukannya bersabar tapi malah tergesa-gesa lah, nggak sesuai dengan tujuan awalnya gitu. Kalau kita lihat kondisi Agus yang sekarang, mungkin dia nggak bisa juga handle terus. Dia kan nggak bisa lihat. Nah, jadi transparansinya itu dia nggak bakalan apa namanya, seterbuka selama dia masih melihat. Kita harus selalu berpikiran positif, jangan selalu istrinya ada coba ditanya donasi yang udah didapat berapa gitu kan, padahal udah dapat 1 eman itu lebih banget, yang dibilang cuma 500 juta. Coba itu kan ada ketakutan gitu loh, kalau uang itu takut diambil si Novi gitu loh. Kalau menurut aku ya, bukan menurut aku aja, dan Novi juga ngerasa apa duitnya takut gitu loh, diambil gitu loh. Padahal enggak gitu loh. Novi ini hanya mendampingin, karena kalau untuk berdonasi pribadi itu memang nggak bisa gitu loh. Tapi nggak masuk akal juga sih. Pasti orang itu nggak ngerasa duitnya bakalan diambil oleh Mbak Novi. Mungkin dia bisa nyebutin 500 juta yang masuk karena waktu dicek memang 500 juta. Setelah dia pergi dari banknya, uangnya masuk. Nah, dia nggak lihat lagi gitu. Kita harus selalu berpikiran positif terus. Jangan bawa netizen untuk berpikiran negatif. Enggak, memang dari awal tuh udah nggak ada transparansinya ya. Jadi itu sih salahnya. Maksudnya nggak kooperatif gitu. Ditanya berbelit-belit uangnya untuk apa gitu. Setelah ditanya mutasinya segala macam. Dan ternyata kemarin kan udah kebongkar tuh uang 98 juta itu katanya buat bayar rumah kan. Buat ngelunasin rumah 98 juta. Setelah di cross check mutasinya ternyata aduh, uangnya larinya kemana-mana cok. Nggak ada hubungannya sama si Agus gitu. Ya siapa bilang nggak ada hubungannya tuh? Nggak ada. Orang itu 98 juta ini ditransfer ke anaknya si Wawa ini gitu loh. Itu nggak tahu peruntukannya, taunya si Agus ini ya untuk bayar rumah gitu loh. Tapi ternyata setelah dicek yang untuk bayar rumah itu 35 juta itu. Ya barangkali Tokped, Sofi, Tokopedia sama yang lain-lain itu anaknya Mbak Wawa itu lebih paham untuk belanja-belanja online. Jadi kalau butuh sesuatu untuk Mas Agusnya, dia aja yang beli. Jadi nggak nyusahin ini. Apalagi mungkin istrinya Mas Agus nggak terlalu paham masalah belanja online gitu. Butuh belanja apa coba? Ya, kalau belanja kebutuhan mah tinggal ke Alfamart atau ke supermarket loh, dekat. Kalau ke Shopee itu nungguin 1 minggu lagi, berapa hari gitu kan? Kita nggak tahu. Yang nggak ada di daerah situ kan bisa jadi kita mau beli sesuatu yang adanya di sana mungkin, gitu. ya. Jadi dengan adanya dana seperti ini lebih mudah tuh. Kita nggak tahu. Kalau menurut kalian gimana? Kita harus selalu berpikiran positif loh, ditutup kemana? Jangan langsung maki-maki Mbak Wawa atau adiknya atau anaknya gitu. Kita nggak tahu lagi. Jangan-jangan orang itu gaptek. Sedangkan anaknya itu paham gitu. Apaan gaptek? Ya kita nggak tahu terus. Soalnya aku ada kawan juga, dia cuma bisa bermedia sosial, sedangkan pesan Gojek aja dia nggak ngerti. Jadi ya udahlah Mbak Wawa sama, apalagi tuh Mbak Wawa itu kakak dia sendiri kan? Wawa itu
Wawaknya si Agus bukan Mbak. Wawa, apa itu Wawa Wawa? itu kayak adiknya bapaknya mungkin. Nah, itu masih bisa dibilang masih keluarga dia. Jadi secara otomatis dia pasti percayalah, gitu. Dari omongannya tuh udah, aduh, gimana ya? Memang memanfaatkan kesempatan dari kesedihannya si Agus ini, sakitnya si Agus ini. Ketika lihat tuh duit banyak, wah kesempatan nih, suruh anaknya lah untuk ngerayu-ngerayu si Agus kalau rumahnya segala macam mau ditarik lah segala macam gitu. Lagian kan dari 1,7 M sama Mbak Wawanya anggaplah 100 juta. Itu pun 35 juta untuk bayar rumah. Sedangkan yang lainnya kita nggak tahu untuk apa. Mungkin untuk keperluan Mas Agus itu cuma 0, berapa persen. Keperluan Agus ya udah ada sendiri gitu loh. Nah, itu keperluannya memang untuk Tokped itu. Iya, Tokpednya kan belum tahu dibelikan untuk apa. Jangan-jangan untuk dibelikan kasur gitu kan, kita nggak tahu juga. Kasur yang nyaman agar Mas Agusnya bisa tidur nyenyak gitu. Kita nggak tahu. Oke, terserah lah. Iya. Aku sih ngajak agar netizen jangan langsung berpikir negatif gitu. Orang keluarganya Wawaknya ini kita nggak tahu. Aku sendiri kurang tahu background pendidikannya gimana. Jangan mereka memang nggak bisa ngomong secara lebih terbuka atau gimana. Nggak, memang kalau kita lihat, kita semua udah tahu ya, seluruh Indonesia ini sekarang tuh marah banget sama si keluarga Agus ini gitu. Ya cuman beberapa orang lah, ya kayak Ko inilah ya salah satunya. Ini 10-1 ya, kalau nggak 10-2 gitu. Antara salah satunya Farhad Abbas ya kan. Dia ngapain coba memperkeruh keadaan gitu loh. Nah kalau menurutmu kan, setelah podcast terakhir kemarin sama Novi sama keluarganya Agus itu kan udah selesai harusnya. Coba dia dengan keikhlasannya, oke, uang itu biar jelas pertanggungjawabannya, oke, uang itu dititipkan ke Novi. Itu bukan menjadi hak milik yayasan. Itu akan dikembalikan lagi kalau sudah pengobatan si Agus selesai gitu loh. Jadi itu di situ udah selesai, udah maaf-maafan. Tiba-tiba masuk si Farhad Abbas tambah memperkeruh. Ya kalau menurut aku si Farhad Abbas ini ya gimana ya, yang ngompor-ngomporin si Agus untuk ngelawan gitu loh. Kamu nggak boleh diem diginiin gitu. Dia sendiri yang bilang kayak gitu loh. Kamu harus lawan gitu. Jadi orang yang awalnya sudah ya udahlah terima aja si Agus ini, uangnya udah dititipin, terima, tiba-tiba masuk si Farhad Abbas ngompor-ngomporin seperti itu, timbullah rasa oh iya aku harus lawan nih gitu. Dengan muncullah sifat asli yang sebenarnya si Agus itu, akhirnya berujung ke pelaporan ke polisi. Jadi kalau nggak ada orang yang seperti Farhad Abbas ini masuk, itu mungkin nggak sepanjang ini ceritanya gitu, sampai nggak seviral ini. Ini kan malah jadi blunder buat si keluarga Agus sendiri gitu. Nah itu yang aku maksud tadi. Mungkin keluarganya Agus itu kalau kita lihat dari backgroundnya, pendidikannya nggak terlalu tinggi, jadi mudah dikompor-komporin. Dapat 1,7 M, dia nggak tahu donasi itu sistemnya seperti apa. Dia dapat 1,7 M, dia pikir langsung udah hak milik dia semuanya, walaupun sebenarnya itu hak milik dia. Itu yang aku maksud tadi. Jadi kita nggak bisa langsung nyalahin si keluarga Agusnya gitu. Nah kalau mau nyalahin si Farhad Abbas saja, jangan nyalahin Mas Agus. Inilah kondisi dia. Kalian harus, yang awalnya dia bisa melihat keindahan alam yang diciptakan oleh Tuhan ini, sekarang dia cuma melihat gelap gulita, kegelapan. Bayangin. Itulah mungkin bentuk ujian lah dari yang kuasa, karena mungkin dari kejadian itu dia bisa lebih sadar diri gitu. Bukannya sadar diri tapi malah menjadi gitu loh. Harusnya kalau nggak ada di kompor-komporin Farhad Abbas, mungkin dia bisa legowo lah, ya.
mungkin lebih bisa memperbaiki diri. Dan aku yakin juga, aku rasa nggak mungkin lah si Aji, si pelaku itu ya, sampai tega melakukan penyiraman air keras gitu. Nggak mungkin kalau dia kan di podcast bilang, ya saya cuman ngomongin biasa-biasa aja, ngebilangin dia tuh jangan gini segala macam. Nggak mungkin kalau biasa-biasa aja. Coba kau bayangin ya, dia ngomongin Novi itu nyelekit banget loh di hati. Bukan di hati si Novi aja, kita sebagai masyarakat juga, ternyata seperti ini omongannya. Memang menyakitkan omongan si Agus itu. Dia ngomongin si Novi kejam, padahal dari awal si Novi itu full fight loh, ngebantu dia mohon-mohon Mbak Novi, nangis-nangis pegang tangan si Novi segala macem. Coba. Nah itu mungkin udah sifat dia ya. Jadi dia Ya, ngerasa maksud aku itu sifat aslinya keluar gitu loh setelah dikompor-kompori. Sebenarnya mungkin dia udah legowo, cuman karena ada datangnya orang yang nggak jelas ini, jadi memperkeruh suasana hatinya gitu. Nah, ya memang mungkin ya kalau itu Agus sudah sadar, oke, udah mengakui lah, udah oke, clear gitu. Ya terserah lah dia gimana sebelumnya. Mungkin dengan adanya penyiraman ini dia makin sadar akan sifat-sifat yang masalah itu. Tapi kembali ke masalah donasi. Ini sebenarnya permasalahannya itu karena nilainya yang sangat besar, 1,7 M. Jadi kalau kita pikir dia ngasih 100 jutanya untuk wawaknya, kita ngerasa besar gitu. Padahal kalau kita totalin 1,7 M dikasih dia 100 juta itu kecil. Misalnya aku dapat pulsa 1.700.000, kok kasih aku 100.000 gitu. Sebenarnya itu nggak terlalu besar gitu. Cuman karena nilainya tadi 1,7 M dikasih 100 juta, jadi kita dengarnya, wow, banyak kali untuk Mbak Novinya gitu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Mbak Novi. Mbak Novi. Wah. Ya masalahnya kalau uang dia sendiri mah oke. Maksudnya memang donasi itu memang udah mungkin hak dia, udah jadi hak dia. Cuman kan itu ada tujuan awalnya. Tujuan awal si para donatur ini mau mendonasikan uangnya untuk yaitu hal yang kebaikan, yaitu untuk pengobatan mata, bukan untuk yang lain, bukan untuk bayar hutang segala macam. Karena para donatur juga punya hak, duitnya itu untuk apa gitu loh. Karena para donatur ini nyumbang itu karena ngelihat kesedihan dia gitu loh, bukan karena untuk bayar hutang segala macam gitu loh. Jadi dia punya dana 1,7 M. Ini sudah menjadi hak dia. Dia ngerasa apa salahnya aku bantu keluargaku yang adiknya bapakku ini hanya dengan 35 juta atau 100 juta gitu. Toh kalau duitnya bakalan habis, bakalan ada balas budi dari wawaknya sendiri. Ketika dia ada duit dibantu dia. Kan duit yang 1,7 M ini nanti secara otomatis bakalan habis. Jadi secara otomatis juga Mbak Wawa ini punya rasa, oh dulu dia bantu aku ketika aku punya banyak hutang gitu. Jadi dia juga nanti yang bakalan bantu. Bukan masalahnya itu udah di luar konteks ya. Ini amanah gitu. Amanah dari para donatur. Amanahnya. Jadi ya amanah itu uangnya itu untuk kesembuhan mata, untuk berobat dia sampai fit gitu ya, sampai dia itu selesai lah, oke. Kalau nanti ke depan masalah nanti mau dia gunakan untuk apa uangnya, itu iya nanti cerita nanti itu, bukan ujuk-ujuk baru berapa hari langsung buat bayar hutang. Itu yang bikin marah para donatur gitu loh. Kenapa terlalu terburu-buru gitu loh. Itu uang itu nanti kalau sisanya, maksudnya nanti setelah siap pengobatannya, perawat jalannya dia segala macam, sisanya bakalan dikasih sama Novi gitu loh. Semua nanti mau uang itu untuk beli mobil, mau beli rumah, kontrakan segala macam, ya itu hak si Agus. Iya kan, untuk kebutuhan dia pribadi gitu loh. Bukan. Waduh, ini kalau menurut aku terlalu terburu-buru sih. Maksudnya
apa ya? Jadi kayak dia ngelaporin Tenovi itu bukan nambah simpati orang gitu, tapi nambah masyarakat seluruh Indonesia ini hilang respectnya gitu loh. Malah muncul lagi masalah baru, petisi tantangan dari Farhad Abbas. Aduh, kalau udah berurusan sama Farhad Abbas ini mencela-mencela orangnya. Dia itu sebenarnya bukan mengajak ke jalan yang lurus, tapi ke jalan dijerumuskan ke jalan yang nambah runyem gitu loh. Kalau menurutmu masalah Farhad Abbas juga wajar nggak sih? Maksudnya normal nggak sih orang yang sudah ngebantu dia coba kok malah dilaporin gitu loh. Nah, kalau itu aku kurang setuju juga sih. Pihak keluarga Wawa melapor balik orang yang udah bantu dia, aku kurang setuju. Apalagi dengan kedatangannya Farhad Abbas seperti yang Tutus bilang. Sebenarnya kemarin di podcastnya Denny Sumargo itu semua udah hampir clear ya, udah hampir selesai. Tapi dengan kedatangannya Farhad Abbas semua kembali runyam. Aku setuju sih sama pendapatnya Tutus. Tapi terkait donasi tadi, kebutuhan mendadak tadi, masih ada kebutuhan yang mendadak dibanding bayar hutang. Kita nggak tahu juga Tus. Jangan-jangan kalau dalam waktu 2 hari atau 3 hari ini nggak bayar hutang, rumahnya disita gimana? Ya itu bukan urusan si Agus. Nah, mumpung dia ada duit, ya udahlah, pakai aja lah 35 juta ini. Enak banget gitu loh. Ya para donatur nggak mau dong itu uang untuk keluarganya kan. Mbak Wawa ini juga termasuk keluarga dia. Berapalah untuk biaya penyembuhan dia? Palingan dari 1,7 M itu berapalah? Pasti sisa yang 35 juta untuk bayar hutang itu, pasti itu bisa untuk sisa lah. Nggak semuanya 1,7 M mentok untuk biaya pengobatan dia, pasti ada sisanya. Aduh, nggak jelas juga nih. Ini karena si Agus ini dengar-dengar ya bisa dilaporin gitu loh, karena apa ya, penyalahgunaan uang donasi itu sekarang tambah rumit gitu, ngeblunder diri sendiri loh. Jadi setelah lihat podcast terakhir Denny kemarin sama Bang Faisal sama Tenovi, itu keluarga Agus sebenarnya menyesal. Ada mungkin melaporkan itu ya, tapi nggak tahu juga. Jadi Farhad Abbas gimana? Dia kan masih ada di depan keluarga orang gitu. Mau gimana pun Farhad Abbas itu bakalan mundur gitu. Itu Farhad Abbas itu cuma numpang nimbrung doang. Maksudnya di mana ada FYP, disitulah ada dia. Sekarang dia nimbrung lagi ke Faisal yang matanya dicongkel itu. Ya barangkali kedatangan Farhad Abbas ini kemarin untuk mendukung orang yang membutuhkan. Apalagi membutuhkan gimana? Dia butuh pengacara agar uangnya kembali kepada dia. Loh, uang itu nggak kemana-mana. Uang itu memang udah diserahkan ke bukan dikasih ya, maksudnya dititipkan ke Tenovi untuk dikelola. Apapun kebutuhan si Agus ini akan dipenuhin gitu. Karena coba kalau nggak mau dikontrol oleh yayasan, nggak usah minta bantu dari awal gitu loh. Nah mungkin masalahnya dari awal ini yang megang mereka si Agus ini Tenovi, ya kan, yang bawa ke podcast Densu Novi. Jadi tanggung jawab itu masih di Novi, yayasan Novi gitu loh. Jadi mau gimana pun donasi itu tetap harus di tanggung jawabnya diawasi lah maksudnya. Di tanggung jawabnya juga ada di yayasan Novi, karena dari awal kan donasi ini sudah ke publik gitu. Mau gimana pun uang larinya kemana itu harus di publik juga, transparan. Selama ini si Novi juga transparan kok. Berarti Novi udah tahu kalau harusnya dana itu dia sendiri yang ngelola.
Bukan dia, maksudnya yayasan dia. Yayasan. Jadi kebutuhan Agus itu dipenuhi semua, mau pengobatan segala macam. Dikasih uangnya nggak bakalan ini sampai uang itu sampai si Agus itu selesai pengobatannya gitu. Terus kenapa dia ngasih donasi ini sama keluarganya Agus? Kenapa dari awal bukan dia sendiri yang ngelola? Yayasan dia sendiri yang ngelola. Gini, ceritanya gini. Di podcast Densu itu kan dibuka open donasi. Oke. Awalnya untuk rekening donasi itu rekening Yayasan Teknovi gitu loh. Awalnya karena ada pembicaraan itu untuk rekening ke yayasan. Tapi dari Agus sendiri yang minta untuk donasi ini langsung ke rekening si Agus gitu loh. Jadi Agus sendiri yang minta, Cok. Gitu loh. Jadi dengan Bang Densu sama Novi ini, jadi kayak ya dari rasa kepercayaan aja sebenarnya. Sebenarnya kan nggak boleh tuh berdonasi atas nama pribadi. Sebenarnya nggak boleh. Nah, maka dari itu Yayasan Novi ini mendampingi lah gitu loh. Jadi nanti pertanggungjawabannya juga ada gitu. Kalau diaudit kan dia yang kena gitu loh. Karena donasi atas nama pribadi apalagi udah halayak ramai ya, maksudnya yang berdonasi itu udah banyak orangnya, kecuali di bawah 10 orang segala macam. Kalau di atas 10 orang itu harus apa ya, sebenarnya udah yayasan yang ini ngelola gitu. Jadi ini harus perlu diketahui juga dari awal si Agus sendiri yang minta untuk donasi itu larinya ke rekening pribadi gitu loh. Oke. Gitu. Ya, mungkin disitulah kesalahan. Sebenarnya itu awalnya mungkin nggak salah larinya ke donasi dia. Mungkin permasalahannya karena dikirim ke Mbak Wawa itu mungkin. Iya, itu. Masalahnya itu awalnya itu ya nggak ada transparansinya itu. Maksudnya gini loh, kayak kalau dia sabar aja ya. Mungkin udah gak ada masalah lah, sabar. Maksudnya untuk penggunaan uang itu harus ada transparansi ke Novi sama Denny gitu kan. Itu mungkin karena uangnya besar, untuk pengobatan dia pasti nggak habis lah ya kan. Nah itu karena sifat keluarga mungkin tamak gitu ya. Mungkin kalau lihat duit itu udah nggak sabaran, karena lihat duit banyak itu udah gak sabar, pokoknya harus ini itu harus bagi-bagi segala macam. Makanya mereka ketika dapat uang donasi 1,5 itu langsung bagi-bagi uangnya, ditransfer ke sini 200 juta ke sini. Itu kan menandakan kayak ketakutan gitu loh. Nanti kalau ditanya uangnya ya segini gitu loh. Tapi kan Novi ini nggak bodoh gitu loh. Dia tanya larinya kemana-mana. Maksudnya walaupun nggak dibilang udah buat bayar rumah atau segala macam, tapi si Novi tetap pinter dong, minta mutasinya. Setelah ditanya, kalau nggak dikejar itu nggak bakalan dikasih tahu. Ya mungkin kalau mau diusahakan, karena si Novi sendiri juga masih optimis untuk kesembuhan matanya, untuk bisa ya minimal satu mata lah bisa melihat ya kan. Dia mau dibawa ke luar negeri lah kemana gitu kan. Ya mana tahu ya kan, dengan uang sebesar itu bisa beli donor kan, maksudnya. Iya kan? Iya, bisa. Barangkali dulu dari 1,7 M ini ada pendonor setidaknya satu mata gitu ya, entah di mana di belahan dunia lain gitu ya. Oke. Itu kan ya sebenarnya itu sih terlalu nggak bisa ngelihat duit banyak mungkin ya keluarga Agus. Kalau mungkin awalnya si Agus ini ngikutin alurnya, ya udah duit 1 M lebih itu kayaknya udah di tangan dia, maksudnya udah ya santai-santai aja lah, tinggal menikmatin aja gitu. Sebenarnya biang keroknya itu ada satu orang aja nih, yaitu yang datang belakangan ini lah.
apalagi pakai ngajak sumpah pocong segala macam, kan aneh gitu loh si Farhad Abbas ini. Makin kemana-mana larinya. Nah, kalau kesimpulannya seperti itu, yang perlu kita bully bukan keluarga Agusnya lagi, tapi si Farhad Abbas. Apalagi sekarang ini si Agus nggak ada kekuatan lagi, nggak ada power lagi. Dia cuman, kalau apa yang dibilang orang sekitar dia cuman mangguk-mangguk. Kalau dia punya statement yang agak bertentangan dengan keluarga dia mungkin bakalan takut, nanti aku nggak diurus keluarga aku bakalan gimana, kata dia. Apalagi istrinya ya kan. Mau nggak mau dia harus ngikutin kemauan istrinya juga kan. Itu. Mas Agus, ini Bang Agus transfer lah ke ATM aku sekian ratus juta gitu kan. Kalau nggak dikasih kan, wah takut ditinggalin gitu kan. Itu. Tapi menurutmu ya, mungkin nggak nanti si istrinya itu bakalan bertahan gitu? Nah, gimana ya, selama ini si Agus ini tulang punggung keluarga kan. Jadi keluarga siapa? Keluarga dia sendiri. Sama istrinya doang. Sama istrinya doang mungkin. Nah, dia udah punya anak? Belum. Apalagi belum punya anak kan. Aku masih 50-50 sih istrinya bakalan bertahan. Tapi nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Agak berat sih mungkin ya. Iya. Dia bakalan biayain suaminya lah, gitulah kata kasarnya. Tapi selama duit ini misalnya di tangan dia, itu kayaknya masih bertahan lah sampai habis. Tapi nggak ya, ini pemikiran liar aja ya. Ini yang nggak tahu ya, namanya kita nggak tahu manusia ini ke depannya gimana ya kan. Ya mana tahu ada hal-hal lain yang membuat mereka tuh berantem atau gimana kan. Iya, karena udah jenuh gitu kan. Iya. Karena gimana ya, kemarin aja dapat uang banyak aja, si istrinya itu udah mau ngajakin jalan-jalan ke Singapura gitu ya. Itu apa untungnya jalan-jalan ke Singapura? Nah iya makanya kan udah macam nggak bisa lihat duit banyak, nggak bisa ngelihat punya duit banyak gitu loh. Oke. Jadi si Agus mungkin nggak bisa ini lagi kalau kemauan istrinya nggak dipenuhin. Nah, kembali ke cerita tadi, dia takut mungkin ditinggalin. Ya mungkin ini aja lah untuk pembahasan kita kan. Jadi ya mungkin untuk teman-teman juga udahlah ya. Kayaknya kita nggak usah lagi ngebully si Agus. Si Agus jangan lagi lah. Jadi lihat aja perkembangannya. Kalau dia ngelunjak lagi ya nggak tahu lah, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya kan. Harus ada orang pintar di belakang dia sih yang mengajak kebaikan gitu. Ini kemarin salahnya cuman orang numpang pamor aja. di mana FYP disitulah ada dia ya kan. Yang akhirnya ditinggalin. Oke lah, mungkin ini aja. Thanks buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa ya share video ini sebanyak-banyaknya dan ya bantu supportnya untuk share video ini sebanyak-banyaknya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.